Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Adi Saputra Dewa. Saya mahasiswa semester 4 dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, program studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai geodesi antariksa sistem satelit navigasi nasional dari negara Rusia atau yang lebih dikenal sebagai satelit GLONASS. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah tentang sejarah dan perkembangan satelit GLONASS. Kemudian yang kedua adalah mengenai segmen kontrol dari satelit GLONASS itu sendiri. Baiklah, kita mulai dari pembahasan kita yang pertama mengenai sejarah dan pengembangan satelit GLONASS. Satelit GLONASS atau dalam bahasa Rusia disebut Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya Sistema, awalnya diprakarsai oleh Uni Soviet yang saat ini sudah berada di bawah naungan Commonwealth of Independent States atau CIS dan akan dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Uji satelit GLONASS pertama kali diluncurkan ke orbit pada tanggal 12 Oktober tahun 1982 dan konstelasi satelit GLONASS selesai pada tahun 1995. Namun setelah konstelasi satelit GLONASS selesai, ekonomi Rusia jatuh dan sistemnya mengalami degradasi atau penurunan. Pada awal 2001, Rusia berjanji akan memulihkan sistem konstelasi satelit GLONASS tersebut. Satelit GLONASS ini berfungsi untuk memancarkan sinyal navigasi dalam penentuan posisi kepada pengguna atau user yang akan dikendalikan melalui sebuah stasiun pengendali di bumi, sehingga nantinya sistem satelit ini akan mengembalikan sinyal yang telah dikirimkan untuk kemudian diolah dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seputar ilmu geodesi, baik berupa penentuan posisi, penentuan gaya berat, penentuan posisi dan medan gravitasi, baik berdasarkan garis bujur, garis lintang, ketinggian, dan juga waktu. Setiap beberapa tahun sekali, satelit GLONASS mengalami modernisasi yang bertujuan untuk menyesuaikan kegunaan dan fungsionalitas satelit dengan perkembangan ilmu teknologi dan informasi agar nantinya dapat dipergunakan secara maksimal terhadap permasalahan yang ada. Bisa kita lihat pada slide berikut ini, dari awal peluncuran konstelasi satelit GLONASS yang selesai pada tahun 1995, terhitung sudah 4 kali satelit GLONASS mengalami modernisasi, dimulai dari satelit GLONASS generasi pertama yang beroperasi tahun 1982 hingga tahun 2005, kemudian diperbaharui menjadi satelit GLONASS M sebagai generasi kedua dengan masa operasi mulai tahun 2013 sampai 2016, lalu pada tahun 2011 sampai 2018 digunakan satelit GLONASS generasi ketiga dengan nama GLONASS K, dan terakhir satelit GLONASS yang telah dimodernisasi menjadi generasi keempat dengan nama GLONASS K2 yang mulai beroperasi dari tahun 2017 hingga sekarang. Konstelasi satelit GLONASS berjumlah 31 satelit, di mana terdiri dari 24 satelit aktif, 3 satelit cadangan, 1 satelit dalam tahap persiapan, 2 satelit dalam masa perawatan, dan 1 satelit dalam tahap uji coba. Satelit-satelit ini akan mendistribusikan lebih dari 3 orbital pesawat, di mana setiap pesawat terdapat 8 satelit dengan inklinasi atau letak kemiringan terhadap ekuator bumi adalah 64,8 derajat. Satelit-satelit ini akan berada pada ketinggian 19.130 km dengan periode revolusi dari satelit adalah 11 jam 15 menit. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah dan perkembangan satelit GLONASS. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai segmen kontrol satelit GLONASS atau juga disebut sebagai segmen kontrol. Jadi segmen kontrol ini yang akan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem satelit GLONASS yang benar. Sama seperti pada sistem GPS, pada segmen kontrol GLONASS juga bertugas untuk memonitoring status satelit, menentukan ephemeridess, offset jam satelit, dan setiap 2 kali sehari akan mengunggah data navigasi ke satelit. Pada slide berikut ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang gambar mapping dari segmen kontrol satelit nasional GLONASS itu sendiri yang tersebar di wilayah Rusia. Bisa kita lihat bersama, contohnya pada daerah Yenisei. Di sini Yenisei ini adalah sebuah kota di Krasnoyarsk Rusia. Jika kita lihat
pada map di atas terdapat 3 stasiun kontrol satelit yang berada di wilayah tersebut, yaitu stasiun MS, TTNC, dan ULS. Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya yang terdapat pada peta. Nah, jika kita perhatikan secara seksama, kota-kota di Rusia ini yang menjadi bagian dari segmen kontrol satelit GLONASS itu antara lain Krasnost, Znamensk, Skelkovo, Komsomolsk, St. Petersburg, Ussurisk, Ulan-Ude, Murmansk, Zelenchak, Yakutsk, dan Vorkuta. Secara garis besar, segmen kontrol satelit ini terdiri dari 4 segmen penting. Nah, diantaranya yang pertama itu pusat kontrol sistem atau SCC. Di pusat kontrol sistem atau SCC ini, itu yang bertanggung jawab atas kontrol satelit dan konstelasi satelit dalam baik pengelolaan satelit GLONASS, mulai dari menyediakan fungsi telemetri, telekomen, dan kontrol untuk seluruh konstelasi satelit GLONASS itu sendiri. SSC juga akan mengkoordinasikan semua fungsi dan operasi di tingkat sistem yang memproses informasi dari stasiun komando dan pelacakan untuk menentukan jam satelit, status orbit, dan memperbarui pesan navigasi untuk setiap satelit. Yang kedua, stasiun komando dan pelacakan. Stasiun komando dan pelacakan ini disusun oleh jaringan utama, yaitu 5 stasiun telemetri pelacakan dan kontrol atau TTC yang akan didistribusikan di seluruh wilayah Rusia. CTS ini akan melacak satelit GLONASS dalam tampilan dan akan mengumpulkan data-datanya mulai dari data telemetri, baik dari sinyal satelit. Informasi dari CTS ini juga nanti akan diproses ke SCC untuk menentukan jam satelit, status orbit, dan memperbarui pesan navigasi dari setiap satelit tadi. Nah, informasi yang akan diperbarui dan dikirim ke satelit ini melalui stasiun unggahan yang juga digunakan untuk transmisi informasi kontrol. Kemudian yang ketiga ada stasiun jarak jauh atau laser. Stasiun jarak jauh laser ini adalah jarak dengan penentuan presisi yang tinggi, sehingga memungkinkan penggunaan SLR ini sebagai sumber tunggal data kalibrasi untuk penentuan GLONASS. Untuk memberikan solusi dari masalah, estimasi akurasi dan kalibrasi sarana frekuensi radio ini untuk pengukuran orbit GLONASS sendiri. Kemudian yang terakhir ada sinkronasi pusat. Sinkronasi pusat ini adalah penerapan skala waktu sistem GLONASS melalui jam atom dengan jam atom hidrogen yang berpresisi tinggi sehingga ketepatan waktunya sangat terjaga sesuai dengan keadaan sekarang menggunakan State Echelon UTC atau CIS di Mendeleevo yang akan memungkinkan sinkronasi jam atom di GLONASS dengan cesium di satelit. Demikianlah presentasi dan pemaparan materi yang saya dapat sampaikan mengenai geodesi antariksa satelit GLONASS. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.